Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bella Agusmati. Kali ini kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah. Jadi, melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara pada saat itu Nabi tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada orang-orang muslimin, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Nah, peristiwa hijrah ke Habasyah ini terjadi 3 kali ya, teman-teman. Yang pertama yaitu pada tahun 615 Masehi atau tahun 5 kenabian. Berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian, disusul rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Nah, untuk hijrah yang pertama dan yang kedua ini alhamdulillahnya diberikan kelancaran, tidak ada rintangan-rintangan dari kaum kafir Quraisy. Tetapi di hijrah yang ketiga, karena kaum kafir Quraisy sudah mengetahui bahwa orang-orang muslim itu hijrah ke Habasyah, maka mereka mendatangi raja Habasyah supaya tidak menerima orang-orang muslim untuk hijrah ke sana. Tapi raja Habasyah tetap menerima mereka, tetap menerima orang-orang Islam, orang-orang kaum muslimin. Dengan demikian, maka berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan hijrah yang ketiga. Yang di situ berjumlah 83 orang laki-laki, 11 perempuan Quraisy dan 7 orang wanita. Tapi alhamdulillahnya sampai akhir hijrah yang ketiga ini tetap lanjut. Selanjutnya yaitu tentang Ummul Husni. Ya, Ummul Husni itu meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Jadi Abu Thalib dan Khadijah ini meninggal di tahun yang tidak terlalu jauh ya, berdekatan. Jadi setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Setelah itu musibah demi musibah datang secara bertubi-tubi. Karena keduanya, Abu Thalib dan Khadijah adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi Nabi, sehingga sejak saat itu kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah ini disebut dengan Ummul Husni atau tahun kesedihan. Selanjutnya yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Tepatnya pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif, Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Adapun Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi mengendarai buraq yang kecepatannya itu seperti kilat. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj ini banyak hal yang diterima oleh Nabi, yang didapat oleh Nabi untuk kaum muslimin. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Selanjutnya yaitu hijrah ke Yastrib, ke Madinah ya. Oke, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan yang besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yastrib, dari Madinah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yastrib yang berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam ancaman. Dan kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui baiat Aqobah kedua setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqobah yang pertama. Adapun isi baiat Aqobah yang pertama yaitu mereka orang-orang Yastrib tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Ketiga, mereka tidak akan berzina. Empat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta, ataupun curang. Dan ketujuh, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk baiat Aqobah yang kedua, isinya yaitu penduduk Yastrib siap membela Islam dan Rasulullah. Penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwanya. Berarti di sini ikut perang ya. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yastrib siap menerima resiko dan segala tantangan yang ada di dalam Islam. Oke, insya Allah cukup itu. Jika ada pertanyaan bisa ya di situ dikirim di YouTube kami atau di situ langsung ditanyakan di grup WA atau bisa langsung dicatat di Google Classroom kalian. Oke, insya Allah cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.